Saudara, Anda kembali menyaksikan Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pertarungan pemilihan presiden di Provinsi Jawa Barat. Profesor Saiful, Jawa Barat ini saya kira penting untuk kita bahas secara khusus ya dalam hubungannya dengan pemilihan presiden. Ada sejumlah alasan ya. Yang pertama adalah ini adalah provinsi terbesar. Kira-kira sekitar 16% dari populasi nasional ini ada di Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Jawa Barat ini lumayan unik. Kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu, itu persaingan antar partai politik sangat ketat ya, berganti-ganti pemenang pemilihan legislatif di sana. Kadang-kadang Golkar, PDIP, kemudian Demokrat pernah dan seterusnya. PKS juga cukup kuat di wilayah ini. Yang kedua adalah walaupun partai-partai politik ini silih berganti yang dominan, tetapi dalam 2 kali pemilu terakhir kita lihat untuk pemilihan presiden Prabowo Subianto cukup dominan di sana, tidak berganti-berganti gitu ya dengan Jokowi. Nah, kira-kira kita ingin membahas ini, Profesor Saiful, bagaimana peta persaingan politik di Jawa Barat. Baik, Bung Saidiman. Kita lihat ya persaingan antara partai dan persaingan antara calon presiden. Kita tadi Anda sebutkan bahwa Jawa Barat itu provinsi dengan jumlah pemilih paling banyak, tapi juga unik dalam pengertian bahwa tingkat pluralitas pemilih dilihat dari dukungan terhadap partai itu sangat tinggi, gitu ya. Hampir semua partai punya suara di situ, gitu ya, di Jawa Barat. Tadi yang Anda sebutkan pernah di situ yang berjaya adalah Golkar. Pernah yang berjaya di situ PDI Perjuangan, pernah juga kuat PKS, pernah yang berjaya juga Partai Demokrat gitu ya. Jadi dalam 25 tahun, 20 tahun terakhir swingnya itu sangat tinggi gitu ya. Dan partai-partai yang lain juga mendapatkan suara signifikan di situ. Nah, dalam konteks itulah maka sangat cair kalau dilihat dari dukungan terhadap partai. Misalnya Bung Saidiman, kita lihat dalam survei kita 2 tahun terakhir dari 2021 sampai 2023, PDI Perjuangan cenderung unggul secara umum ya, walaupun fluktuatif, tapi fluktuatifnya cenderung di atas. Namun demikian, beberapa bulan terakhir, 3 atau 4 bulan terakhir, Gerindra itu menguat juga gitu ya. Posisi sekarang dalam survei terakhir sekarang ini adalah Gerindra dengan PDI Perjuangan itu selisihnya tidak terlalu besar. Ya. Jadi ini juga berhubungan dengan menguatnya Prabowo secara nasional. Dan basis utama Prabowo adalah Gerindra adalah di Jawa Barat ini, Bung Saidiman. Jadi itu pertama. Kedua, kita melihat PKS cukup stabil, cukup konsisten dan bahkan makin menguat, gitu ya. Dari kalau kita lihat dari ujung ke ujung dari 8% menjadi sekitar 14%. Itu ada kenaikan PKS secara signifikan di Jawa Barat. Kira-kira itu partai. Nah, posisi partai yang terpolarisasi di sini yang menarik adalah 2 kali pemilu sebelumnya, Bung Saidiman, seperti Anda sebutkan tadi. Pak Jokowi selalu kalah oleh Prabowo dengan selisih yang cukup signifikan, kira-kira begitu. Ini menarik. Pemilih Jawa Barat cukup tidak bisa menerima Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi kemudian 5 tahun pertama itu dia udah menjalani pemerintahan dengan program-programnya, gitu. Itu tidak membuat pemilih di Jawa Barat berubah sikapnya, tetap saja tidak mau milih Pak Jokowi gitu loh. Padahal pembangunan fisik juga masif di sana. Iya, pembangunan yang dilakukan dan biasanya pemilih itu cenderung akan memilih incumbent itu cukup tinggi. Oke. Iya, secara umum polanya begitu ya. Nah, untuk kasus Jawa Barat ini tidak. Menarik ya. Jadi Pak Jokowi sudah
dianggap sukses, approval ratingnya sangat tinggi secara nasional, tapi di Jawa Barat enggak gitu loh. Nah, jadi ada yang unik di Jawa Barat ini gitu ya, Bung Saidiman. Dan kembali Pak Prabowo gitu ya, yang terpilih menjadi presiden untuk periode yang kedua, padahal dia tahu sebelumnya Pak Prabowo tidak sukses gitu ya secara nasional. Dan kalau dihitung-hitung kemungkinan pemilih itu akan pindah. Kemarin Pak Prabowo nggak berhasil, yang kita dukung, kita pindah aja. Ternyata tidak begitu di Jawa Barat itu. Jadi Jawa Barat konsisten mendukung Pak Prabowo gitu ya, Bung Saidiman. Sebabnya apa? Sebabnya adalah bahwa bukan karena partainya, kan partai itu kan lebih suprastruktur gitu ya. Infrastrukturnya itu adalah pemilih, ya kan? Jadi dia lebih bagian dari lapisan atas tergantung pada pemilihnya. Jadi munculnya banyak keragaman partai di Jawa Barat itu adalah realitas yang mencerminkan masyarakat pemilih di Jawa Barat itu sendiri. Kira-kira begitu. Jadi jangan dibalik. Misalnya karena partainya banyak, kemudian cara pilihnya jadi banyak. Bukan begitu. Tapi karena beragamnya pemilih, kemudian muncul partai. Setiap Anda bikin partai, dikasih kesempatan oleh orang Jawa Barat untuk dapat suara. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian terjadi polarisasi kekuatan partai politik di Jawa Barat. Gitu ya. Lihat di Jawa Tengah misalnya, partai yang bisa bertahan di sana sedikit. Karena misalnya PDI Perjuangan bisa hampir 50%. Gitu kan, itu yang terjadi. Di Bali misalnya juga sama seperti itu. Jadi Jawa Barat ini sangat menarik dan sangat menantang. Kira-kira gitu Bung Saidiman ya. Nah itu untuk jadi partai itu yang menarik adalah pemilihnya itu, partainya apa, itu tidak penting untuk pemilihan presiden. Yang penting pokoknya saya akan memilih Pak Prabowo gitu loh. Iya kan? Pak Prabowo kan partainya cuma satu kan, Gerindra. Nah dalam pemilu yang terakhir kemarin kan partai yang mendukung Pak Prabowo kan lebih sedikit jumlahnya dibanding pada pemilihan presiden 2014. Memang jumlah partai pendukung Pak Prabowo lebih banyak. Tapi 2019 kemarin tidak. Kebanyakan partai-partai yang tadinya itu tidak mendukung Prabowo bergabung mendukung Pak Jokowi, bergabung dengan Pak Jokowi. Kayak P3 misalnya ya kan. Kayak Golkar. Jadi dua partai itu setidaknya Golkar yang cukup besar gitu ya. Dengan P3 itu bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi pemilihnya di sana di Jawa Barat tidak ikut partainya gitu loh. Menarik. Jadi apa ya, partainya boleh jadi misalnya mendukung calon A, tapi untuk soal pilihan itu hak prerogatif saya kata orang Jawa Barat, kira-kira kayak begitu. Nah itu yang terjadi. Nah dengan komposisi partai yang cair seperti itu, tidak ada yang dominan, walaupun PDI Perjuangan cukup besar, tapi kan cuma sendirian. Pemilihnya yang tadi walaupun milih apa, katakanlah P3 udah bergabung dengan mendukung Ganjar bisa sekarang, belum tentu pemilih P3 itu akan milih Ganjar kan begitu. Jadi itu betul-betul partai begitu lemah di mata pemilih gitu loh. Jadi partai tidak cukup menjembatani antara pemilih dengan calon presiden. Harapannya kan sebenarnya itu. Harapannya partai itu menjadi semacam penghubung antara pemilih dengan calon presiden. Tapi dalam konteks Jawa Barat dan mungkin secara umum juga di Indonesia itu tidak demikian. Gitu loh. Jadi mereka langsung punya sikap sendiri tentang calon presiden. Nah, bagaimana persaingan presidennya? Kita lihat di sini, Bung Saidiman, trennya ya. Di survei terakhir itu Ganjar 31 dan Prabowo 57. Dan itu cukup konsisten, tidak berubah itu ya dalam 3 kali survei terakhir. Fluktuatif memang, tapi secara umum Prabowo di atas. Jadi ini tantangan yang sangat kuat terhadap Ganjar. Karena kalau Ganjar ingin menang di Jawa Barat, kalahnya tidak boleh terlalu banyak juga gitu. Karena kalau selisihnya besar, misalnya katakan 30% begitu bedanya, itu terlalu berat gitu ya. Kalaupun Ganjar misalnya menang di provinsi yang lain gitu ya. Tapi kalau di Jawa Barat terlalu jomplang, itu hasil akhirnya nanti akan memperberat Ganjar sendiri berhadapan dengan Prabowo. Nah, dalam tren, kenapa kita simulasinya hanya 2 nih yang terakhir, Bung Saidiman? Karena di dalam simulasi kita, dan bukan hanya survei SMRC, dari hampir semua survei,
kecenderungannya adalah yang kompetitif ini dua ini, Ganjar sama Prabowo. Oleh karena itu kita ingin lihat, katakan kalau ada 2 putaran Pilpres itu, di putaran kedua adalah Ganjar berhadapan dengan Prabowo. Dan di Jawa Barat posisinya kurang lebih, kalau dilihat hasil survei sementara ini, Prabowo unggul cukup meyakinkan di Jawa Barat, Bung Saidiman. Oke, Profesor Saiful. Tapi saya ada satu pertanyaan lanjutan adalah, kalau kita lihat tadi pada partai-partai politik kan suara publik Jawa Barat bisa tersebar gitu ya ke partai-partai dengan proporsi yang relatif sama tadi. Tapi pada calon presiden agak mengerucut ya. Agak beda sekali ke Prabowo dengan Ganjar, juga ke Prabowo dengan Jokowi sebelumnya. Apakah ini ada faktor misalnya pandangan Islam, agama misalnya, bahwa itu berpengaruh terhadap, kalau ke partai kan semuanya mungkin lebih bisa menjadi sama-sama religius, tapi ke orang kan mungkin lebih jelas nih warnanya. Apakah itu bisa menjelaskan juga? Itu bisa di kita explore ya, bisa cari jawabannya. Tapi kan kalau faktor agama, kalau kasusnya Prabowo lawan Jokowi dan Prabowo lawan Ganjar, emangnya Prabowo lebih Islam? Ya. Ya kan? Kan enggak gitu loh, iya kan? Ganjar misalnya, cukup santri kan? Iya, sebutlah Anda apapun alasannya, pokoknya kedua-duanya ini dari tradisi politik nasionalis, sebut begitu, iya kan? Prabowo ya tidak mengidentikan dirinya dengan kelompok Islam tertentu gitu ya, juga tidak menyebut dirinya sebagai orang yang lebih Islam daripada yang lain, orang yang aktif di kegiatan-kegiatan ormas Islam misalnya dan seterusnya, enggak gitu ya. Jadi kurang lebih samalah dengan Pak Jokowi kalau soal seperti itu. Samalah dengan Ganjar, atau mungkin Ganjar sedikit lebih banyak karena setidaknya istrinya ya kan, istrinya kan nyai gitu atau santri gitu kan, kira-kira kayak begitu. Jadi mungkin bukan faktor Islam dalam pengertian itu, tapi mungkin dalam pengertian Islam sebagai fakta sejarah di Jawa Barat. Mungkin Jawa Barat sebagai perlawanan masyarakat Jawa Barat gitu ya terhadap kecenderungan yang dominan dalam politik nasional. Mungkin gitu ya. Iya, menarik. Jadi itu. Jadi misalnya kan ada budayanya kan Pajajaran gitu ya, kerajaan Sunda dan seterusnya seperti itu. Terus juga ada gerakan DITII. Itu cukup kuat di Jawa Barat, terutama bagian selatan, kayak gitu. Nah, sementara Pak Jokowi gitu ya, mungkin Ganjar, itu representasi dari politik Jawa. Yang dominan. Yang dominan, ya kan? Itu yang dominan itu. Nah, orang Jawa Barat ini ingin melihat Pak Prabowo orang Jawa juga, tapi minimal Pak Prabowo ini melawan orang yang dominan tersebut, kira-kira kayak gitu. Jadi dia Pak Prabowo merasa jadi wakil perlawanan mereka dalam konteks politik nasional. Itu tafsir ya. Ya, menarik. Datanya harus kita eksplor. Ya, menarik. Intinya adalah bahwa kita perlu kajian yang lebih dalam ya soal perilaku politik atau perilaku pemilih di Jawa Barat yang unik ini. Kita tadi disuguhkan data oleh Profesor Saiful bahwa pemilih di Jawa Barat untuk legislatif ini tersebar di beberapa partai, tidak ada partai yang benar-benar dominan. Tadi angkanya PDIP 19,3% di survei terakhir, kemudian Gerindra 16,8% dan PKS juga cukup signifikan 13,8%. Tetapi pada pemilihan presiden kita lihat untuk 2 nama itu lebih dominan ke Prabowo Subianto, masih ke Prabowo Subianto sebagaimana 2 kali pemilu yang terakhir. Sementara untuk Ganjar Pranowo lebih di bawah ya, berbeda secara signifikan dengan yang memilih Prabowo Subianto. Saya kira demikian kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani selanjutnya. Terima kasih.